Teman-teman mungkin pernah mengalami ya yang namanya hidup itu di titik terendah. Ya, nggak punya makanan, sakit-sakitan, anak rewel, suami juga belum berpenghasilan dengan pasti. Oke teman-teman, aku ingin sharingkan dengan teman-teman tentang bagaimana sih menyikapi keadaan yang seperti ini. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan aku Warna Syukur, channel yang bisa memberikan teman-teman semuanya inspirasi, motivasi, dan edukasi. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Aku doakan teman-teman semuanya diberikan Allah perlindungan dan penjagaan serta rezeki yang berlipat ya, rezeki yang deras. Amin Allahumma amin. Baiklah teman-teman, aku ingin sharingkan dengan teman-teman ya. Mungkin ada di antara teman-teman semuanya yang sedang mengalami di titik terendah ya. Mungkin ekonominya sedang diuji, atau fisiknya sedang diuji dengan sakit gitu ya, atau diuji dengan keadaan yang tidak menyenangkan, dilingkupi dengan orang-orang yang toksik. Tenang teman-teman ya, aku akan bagikan tipsnya untuk teman-teman semuanya berupa cerita yang juga aku pernah mengalami keadaan seperti itu ya. Jadi kunci utamanya teman-teman ketika kita mengalami keadaan seperti itu adalah satu, kita jangan pernah menceritakan kepada orang lain, siapapun yang kita sembarang bercerita ya, apalagi tidak ada hubungan apapun dengan kita. Lebih baik kita curhatnya kepada Allah. Susah curhat sama Allah ya kan. Iya susah kalau kita tidak memaksakan diri. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa memunculkan rasa kita bisa curhat kepada Allah? Caranya adalah teman-teman, yang pertama kita hadirkan bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Kalau aku bahasakan diri aku tuh adalah Allah tuh sedang nyuting aku saat ini. Aku sedang ngapain, aku lagi gimana keadaannya, Allah tuh lihat aku. Nah, itu dulu yang aku rasakan seperti itu teman-teman. Sehingga aku misalnya sedang sedih, sedang kekurangan, sedang apapun ya, aku merasa kayak memang sedang dilihat oleh Allah gitu kan. Sehingga aku akan lebih mudah lagi ya berdoa, curhat kepada Allah, menyampaikan segala apa yang aku rasakan, disampaikan semuanya kepada Allah. Bagus kalau misalnya dilakukan ketika sholat tahajud gitu ya, dalam keadaan yang sunyi seperti itu. Atau setelah sholat fardu kita bisa sampaikan semua unek-uneknya, keluh kesahnya kepada Allah ya. Tapi kalau misalnya kita pas mengalaminya kejadian itu sesuatu yang tidak enak gitu ya, kita nggak perlu menunggu harus sholat dulu, wudhu dulu gitu kan, kelamaan. Saat kita kayak butuh Allah gitu untuk cerita, ya udah cerita aja langsung gitu. Karena kedekatan kita dengan Allah itu tidak harus ketika kita harus dengan sholat gitu kan. Apalagi ketika kita masih memiliki anak kecil gitu ya, yang rasanya sulit untuk kita bebas mengatur waktu kita untuk berdekat-dekat dengan Allah gitu teman-teman ya. Kemudian hal yang aku lakukan adalah selain mendekat kepada Allah, aku meminta kepada Allah agar diberikan hati yang selalu bersyukur kepada Allah ya kan. Bagaimana sih cara kita mensyukuri keadaan kita? Kita harus memikirkan bahwa keadaan kita saat ini ya, keadaan teman-teman yang begini gitu ya, ada di sana itu keadaannya yang lebih buruk dari teman-teman semua. Kita harus mencari teman-teman, berusaha mencari pembanding yang lebih jelek gitu keadaannya daripada teman-teman semuanya. Kalau di lingkungan teman-teman nggak ada, ya udah, sekarang kan eranya digital ya, teman-teman pasti mendapatkan lah ya berita di belahan bumi yang lain, mungkin ya bagi kita yang muslim kan di Palestina gitu, bagaimana mereka di sana menderita, sangat menderita sekali. Di Suriah pada saat itu ya kan, banyak sekali penderitaan yang mereka itu, kalau bagi kita orang yang dalam keadaan aman gitu ya, rasanya kok mereka diuji oleh Allah sedemikian beratnya. Nah, kita jadi punya pembanding kan, kita memiliki pembanding yang lebih berat ujiannya daripada kita. Sehingga apa yang ada, kita akan merasa bersyukur dengan keadaan kita.
gitu teman-teman. Kemudian hal yang lainnya yang aku lakukan pada saat itu adalah aku menutup diri dari pergaulan. Ya, ya terserah orang lain mau mengatakan aku bagaimana, tidak bergaul, antisosial, apapun lah gitu. Tidak peduli. Yang penting kewajiban aku adalah mengurus anak-anak aku yang masih kecil, itu aku lakukan. Selebihnya aku tidak berusaha untuk menyenangkan lingkungannya, menyenangkan tetangga, menyenangkan teman, menyenangkan saudara. Nggak ada aku lakukan seperti itu. Ya, fokus dengan perbaikan kesehatan mental diri aku sendiri. Teman-teman mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Karena kalau teman-teman misalnya saat ini keadaannya sedang terpuruk, banyak kesusahan. Umumnya kalau orang ekonominya sedang susah, nggak ada yang mendekat, ya kan? Mungkin mereka tidak mau menolong, mungkin mereka juga pura-pura tidak tahu karena tidak sanggup untuk menolongnya. Mereka juga sama-sama susah. Sehingga benar-benar ketika dalam keadaan susah, teman-teman tuh ya sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman menghadirkan tadi, seperti yang aku bilang ya, Allah hadirkan dalam hati teman-teman. Hadirkan betul di pikiran itu. Allah melihat aku, Allah pasti menolong aku. Itu insya Allah ketenangan akan ada. Jangan sibuk untuk mencari validasi orang lain, terus kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan tetangga, menyenangkan teman. Udah dianggap tidak bergaul, tidak dianggap antisosial, tidak masalah. Yang penting teman-teman fokus dengan kesehatan mental teman-teman semuanya. Nah, selebihnya yang itu sambil tetap terus berdoa ya. Meminta kepada Allah agar ya keadaan yang pahit itu, keadaan yang tidak menyenangkan itu segera Allah balikkan ya 180 derajat gitu keadaannya. Bahagia, berkelimpahan, seperti itu teman-teman ya. Yang penting hati itu selalu dipautkan bergantung kepada Allah saja. Nggak usahlah cerita-cerita dengan yang lainnya, dengan tetangga, dengan teman, dengan orang tua, tidak usah ya. Karena teman-teman juga harus meyakini bahwa setiap fase kehidupan, mau sulitkah, mau mudahkah, mau senangkah, mau sedih, pasti ada batas akhir dari waktu teman-teman diuji oleh Allah. Itu teman-teman ya, harus tetap selalu bersemangat ya, berbaik sangka kepada Allah atas takdir yang dijalani. Mendekat hanya kepada Allah, sibukkan diri aja, fokuskan diri aja untuk kesehatan mental diri sendiri. Nanti setelah keluar dari masalah ya, semoga teman-teman semuanya mendapatkan predikat hamba Allah yang lulus dengan ujian kesulitan itu. Ya, sebagaimana Allah sudah menyampaikan ya kan, berpesan agar janganlah kita sebagai hambanya Allah itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, gitu aja teman-teman ya. Semoga video aku bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Selalu bersemangat ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.